Alright my friends, and still with me Yogi Sugianto, and now I want to discuss about the Titan Submarine Symbol, yang mana kapal selam ini baru-baru aja menghilang pada 18 Juni lalu, dan diduga banyak hal yang tidak masuk akal tentang kapal selam ini. So guys, seperti apa kronologi dan juga hal-hal menarik tentang kapal selam ini? Don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Check this out this video guys. Pada tanggal 18 Juni 2023 adalah hari di mana Titan Submersible menyelam untuk melihat bangkai kapal Titanic yang tenggelam pada 14 April 1912 setelah menabrak gunung es. Dari peristiwa itu gue juga pernah membahas tenggelamnya kapal Titanic, but sorry not discuss about Titanic, we will take up about Titan Submersible guys. Titan Submersible yang dioperasikan perusahaan swasta Ocean Gate, dan kapal ini mengangkut 5 orang penting, bahkan miliarder yaitu CEO Ocean Gate yang menjadi pilot Stockton Rush, dan ada juga miliarder Shazana Daud dan juga anaknya yang masih berumur 19 tahun Sleman Daud, Hamish Harding, dan juga Paul Henry Nadale. Dan pada tanggal 16 Juni 2023 ekspedisi dimulai. Ocean Gate berangkat dari Newfoundland, Kanada dengan kapal Polar Prince ke lokasi bangkai kapal Titanic. Dan pada tanggal 18 Juni 2023, kelima penumpang tersebut mulai menyelam dengan Titan Submersible yang diluncurkan dari kapal Polar Prince, dan kapal Polar Prince tetap berada di permukaan laut. Dan pada jam 11.47 menjadi komunikasi terakhir antara kapal selam dan staf Ocean Gate yang berada di permukaan air. Sampai dengan jam 6:10 adalah jadwal kapal selam yang seharusnya muncul kembali ke permukaan, tetapi tidak ada kabar dari kapal selam Titan Submersible dan juga belum ada tanda-tanda kemunculan ke permukaan. Setelah jam 6.35, pihak berwenang diberitahu agar operasi dimulai untuk mencari kapal Titan Submersible. Dari sini gue akan menjelaskan tentang kapal selam Titan Submersible, yang mana Titan Submersible adalah kapal selam yang mempunyai panjang 6,7 meter hingga tinggi 2,5 meter, lebar 2,8 meter. Jadi secara gambarannya, Titan Submersible ini tidak memiliki luas seperti kapal selam pada umumnya. Lebih tepatnya seperti mini submarine, dan bahkan ruangannya juga sempit dan hanya muat untuk 5 orang aja. Informasi dari jurnalis yang pernah mengikuti perjalanan untuk melihat bangkai kapal Titanic, Titan Submersible itu disegel dan dikunci menggunakan baut dari luar. Artinya tidak ada yang bisa membuka pintu kapal selam tersebut dari dalam. So, there's a relay, you have a main screen where you can turn on the batteries that we've been talking about. You have your thruster levels. Underwater. Let's keep that going.
informasi keberadaan tentang Titan Submersible dan mulai dilakukan pencarian pada 20 Juni dan tim pencarian kapal selam Titan mendengar suara dentuman dengan interval 30 menit di area pencarian kapal selam yang hilang kontak pada saat itu. Dan di sore hari dentuman masih terdengar setelah 4 jam dan menurut memo internal pemerintah Amerika Serikat di malam hari suara dentuman lebih banyak terdengar di area pencarian. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, tim tidak menemukan apa-apa. Dan pada tanggal 21 Juni 2023 ketersediaan oksigen mulai menipis. Kapal Titan Submersible hanya memiliki cadangan oksigen untuk 3 sampai dengan 4 hari. Jika dihitung dari waktu hilangnya kontak, kapal selam memiliki sisa cadangan oksigen untuk 40 jam ke depan. Pada 20 Juni 2023, Coast Guard Amerika Serikat memperkirakan oksigen dalam kapal selam Titan akan habis paling lambat pada Kamis sore waktu setempat. Dan dari prediksi ini bahwasannya kapal selam tersebut hancur dan pecah berkeping-keping dikarenakan tekanan bawah laut yang cukup kuat, dan dikabarkan kapal selam Titan Submersible puing-puingnya berada di sisi kapal Titanic dengan jarak 200 meter. Tragedi ini merupakan tragedi yang sangat amat mengerikan, yang mana kondisi di dalam ruangan kapal selam yang juga sempit, keadaan yang sangat dingin, dan kemungkinan besar dari penumpang akan mengalami hypothermia. Tetapi ada juga yang menjelaskan bahwasannya kapal selam tersebut belum ditemukan hingga saat ini. Dan apakah kapal ini sudah hancur berkeping-keping atau hilang tanpa arah yang membuat oksigen dalam kapal tersebut semakin menipis? So, bagaimana tanggapan kalian? Titan Submersible kapal selam mempunyai bentuk yang kecil dan tidak begitu luas. Dengan kabar yang beredar, kapal selam mini ini bukanlah kapal selam, yang melainkan kapal tersebut hanya bisa difungsikan naik dan turun seperti lift. Kecanggihan yang ada membuat kapal selam mini ini tidak seperti kapal selam pada umumnya yang bisa menyelam ke dasar laut yang begitu dalam. Dan beberapa informasi menjelaskan bahwasannya kapal selam ini dikendalikan menggunakan controller atau stick PS. Taking a completely new approach to the sub design, and it's all run with this game controller and these touch screens. So if you want to go forward, you press forward. If you want to go back, you go back. Turn left, turn right, go down, go up. And it's Bluetooth, so I can hand it to anybody. And it's meant for a 16-year-old to throw it around, and super durable. We keep a couple of spares on board just in case. Dari kasus ini yang menarik bagi gue adalah seorang pilot yang ingin mengemudi kapal Titan Submersible ini menggunakan stick controller seperti stick PS seperti yang kalian mainkan lah ya. Dan ada juga scene di kartun The Simpsons yang sama adegannya, yang mana ketika kartun tersebut mengemudi kapal selam dan menjelajahi Samudra Atlantik tepat pada bangkai kapal Titanic dan terjebak di salah satu karang, yang mana kapal dari kartun The Simpsons ini tidak bisa keluar. These waters contain some of Mother Nature's most stunning creatures. The treasure of Piso Mojado. Oh, which way did Mason go? That must be him over there. Apakah ini akan menjadi teori konspirasi? So, bagaimana tanggapan kalian dan beri komentar kalian. So, guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Sugianto. Bye-bye.